memang suka lucu Ustaz ya gitu kan. Tapi gini loh, kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada tanah yang luas untuk bersujud. Weh. Tahu nggak arti sujud? Apa itu? Berbisik ke bumi tapi didengar di langit. Oh, Masya Allah. Makanya saya kesini ingin jadi bahu supaya Ustadz Rija bersandar. Waduh, saya berterima kasih, tapi mohon maaf saya tidak membutuhkan bahu Ustadz Cecep. Karena sudah ada bahu istri saya. Oh iya, Ada iya, ibu iya. juga gitu Iya. ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, saya hargai bantuan itu. Masya Tapi Allah. maaf dengan seberat-beratnya saya tolak bantuan. Bang tadi. Ini pelajaran buat kita semua umat Islam. Semua. Apapun informasi yang kita terima, jangan langsung ditelaah mentah-mentah. Apalagi langsung memberikan judgement dan lain sebagainya sebelum kita tahu duduk masalah sebenarnya seperti apa. Iya. Luar biasa Islam itu ya. Iya. Subhanallah. Ya Allah, tabayyun, kemudian introspeksi diri, yang ketiga datanglah menghibur ya. Masya Allah. Takziah. Kalau memang terjadi keburukan kepada saudara kita, kepada teman kita ya, tugas kita adalah takziah. Kalau ada orang yang terkena berita baik, kita datang namanya tahniah gitu kan. Bersyukur, syukuran kan. Syukuran itu namanya tahniah. Tapi kalau ada orang yang terkena musibah, terdampak berita buruk, ya kita datang untuk yang namanya bertakziah, untuk menghiburnya. Jadi jangan pikir takziah itu hanya untuk orang yang meninggal dunia. Takziahnya untuk menghibur beliau, untuk menghibur orang-orang yang sedang terkena Justru saya dampak. kagetnya itu istri saya. Iya. Lihat di media, di medsos. Kalau saya kan nggak Wah, awalnya Ustadz Cecep nggak iya, paham nggak ya. tahu. Ayo aja ini, sahabat kamu Ustadz Rija melorot. Apanya yang melorot kata saya? Begitu dibaca ini bukan. Iya, ini mah bukan. Kacamatanya nggak dipakai. Makanya saya langsung Ya Allah. kita kesinilah tabayun. Alhamdulillah. Aduh, Langsung jadi dengar nggak istrinya, enak. ya Allah. Aduh. Masya Gitu Allah. ya Allah. Ini jadi tabayun kita insya Allah berhasil lah hari Iya, ini ya. saya Ustaz Reza, bahagia dan terima kasih Ustadz Cecep tadi saya yang menawarkan bahunya. Jadi kalau lagi sedih silakan bersandar di bahu saya kan. Tapi enggak lah, sudah ada bahu istri saya. Iya. You are everything, dia adalah segala-galanya. Memang betul Ustadz Sam. Jadi kehadiran pasangan itu saling menguatkan. Saat ujian itu terjadi, saya sadar. Saya disadarkan dengan satu ayat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap kalian akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Nah, makanya saya dan istri lebih kepada menerima ini sebagai ujian ya sayang ya, yang perlu dengan satu introspeksi sehingga mengambil hikmah dari sebuah pelajaran yang selanjutnya menjadikan kita hamba yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Ustadz Sam, Ustadz Cecep, saya mohon maaf ya. Karena memang Ustadz Sam bilang tadi, ketika berita itu terlalu banyak, menyudutkan kami ya, jadi saya khilaf. Saya khilaf, karena saya khilaf, akhirnya saya bikin video pernyataan klarifikasi di dalam mobil itu ya. Viral lagi. Nah, jadi maksud saya itu mau bilang, saya tidak bangkrut, tapi ada kepleset saya tidak pernah bangkrut. Nah, akhirnya hal itu menjadi bumerang sendiri buat saya, tapi itu khilaf. Jadi saya sadar kalau ternyata kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi setiap bani Adam pasti akan berbuat khilaf dan salah. Dan itu adalah kesalahan kami dan mudah-mudahan bisa dimaafkan ya, karena memang saya manusia juga yang tidak pernah lepas dari khilaf, dosa dan salah. Iya. Baiklah, begitu senang kita dapat klarifikasi kayak gini kan. Tapi saya perlu jelaskan kepada pemirsa karena kesusahan ini dirasakan oleh semua. Covid ini Bagaimana kalau suami sedang tidak punya apa-apa? Masya Allah. Nah ini saya lihat luar biasa, ada bedanya pacar dengan pasangan jiwa. Kalau pacar adalah satu orang yang bisa lupakan 1000 orang. Tapi kalau pasangan jiwa adalah satu orang yang bisa bertahan kalau yang 1000 orang melupakan kita. Masya Allah. Makanya lihat di dalam Al-Quran, fa'ammal insan idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ma batalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi manusia itu kalau diberikan kesenangan, dia bilang Tuhanku memuliakanku. Padahal itu ujian sebenarnya. Iya betul. Terus kalau dia dibatasi rezekinya, susah, melarat, tidak ada penghasilan, di PHK. Dia bilang apa? Tuhanku menghinakanku. Padahal tidak. Jadi kaya, miskin, susah, senang, itu semua adalah ujian. Dan harus dinikmati ya. Harus dinikmati. Kita harus sadar, kita harus lulus. Orang gagal dengan orang sukses apa? Bedanya. Kalau orang yang sukses
dia fokus pada solusi permasalahan. Tapi orang yang gagal, dia fokus untuk mencari orang untuk disalahkan. Masya Allah. Jadi saya rasakan ini ujian terbesar rumah tangga Oh, setelah ya? 6 tahun, betul. Jadi aku merasakan apakah hubungan kita dengan adanya ujian ini semakin renggang, tapi justru sebaliknya, semakin kuat dan semakin mawaddah. Jadi aku merasakan dia begitu sayangnya di saat aku lagi terpuruk, lagi membutuhkan seseorang, dan dia hadir sebagai air yang memberikan kesejukan di tengah oase yang gersang. Subhanallah, luar biasa ya. Itulah akhlak kita yang diajarkan Rasulullah SAW kan. Ketika kita bercermin kepada siapa, yaitu ya kepada baginda Nabi SAW. Jadi kalau Ustadz Riza sendiri melihat cibiran netizen Ustadz, apakah Ustadz memaafkan mereka? Masya Allah. Jadi kita tahu konsep seorang muslim, kalau ternyata memang hidup kita harus mudah untuk memberikan maaf, ya kan? Wala afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu adalah kebaikan yang dicintai Allah. Masya Saya Allah. tidak pernah menganggap netizen yang memberikan komentar buruk itu sebagai musuh, tetapi itu adalah pembelajaran nasihat yang insya Allah bagi kami mudah-mudahan akan memberikan banyak hikmah. Ya, begitulah akhlak baginda Nabi SAW, karena ayat itu berkaitan tentang Rasulullah SAW ketika selesai perang, ternyata ada beberapa sahabat yang tidak taat kepada baginda Nabi SAW sehingga mengakibatkan pasukan orang beriman kalah pada saat itu, ya, di Bukit Uhud. Akhirnya baginda Nabi ya marah, kemudian kecewa kepada sahabatnya, kepada para pasukan yang diminta untuk berjaga di Bukit Uhud. Akan tetapi ketika ayat ini turun, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau tidak akan pernah berlaku lembut terhadap mereka. Tapi karena adanya rahmat Allah. Jadi kalau kita mau tahu kita sedang dirahmati Allah atau tidak, kita lihat bagaimana ketika orang lain salah kepada kita, apakah kita maafkan atau tidak. Jadi untuk jamaah yang di rumah, untuk kita semua yang ketika melihat saudara kita sedang berbuat salah, ya kita maafin mereka setelah ada yang namanya klarifikasi juga ya Ustadz ya. Nggak mungkin juga Ustadz Riza bisa memaafkan ketika mereka belum tabayun gitu. Karena menganggap yang namanya salah terus dong orang lain kalau nggak ada tabayun, nggak ada klarifikasi. Jadi kalau ada orang berbuat salah, ya kita maafin dan kita doain Ustadz ya. Betul. Ustadz Riza juga tadi mengaku salah gitu. Ketika klarifikasi terpancing juga gitu kan. Ya, Klarifikasi terpancing emosi, ada khilafnya di situ. Ya. Manusia biasa. Jadi kita sebagai netizen juga jangan langsung, ih sombong amat sih jadi ustadz gitu ya. Pamer-pamer kemewahan apa segala macam. Justru malah kita memaafkan manusia biasa terpancing, sadar terpuruk gitu ya. Dan kita mendoakan, sama-sama mendoakan lah. Ustadz Riza pun memaafkan netizen dan mendoakannya gitu. Nah, sekali lagi, Masya Allah, perbuatan maaf ini dan minta maaf serta memaafkan adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Makanya saya sebagai manusia yang juga penuh dengan khilaf, salah dan lupa, sekali lagi saya berdua, saya dan istri mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbaik untuk menjadikan kami manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu juga tadi saya dengar tentang air kan, tadi bicara. Saya dari lihat air gitu. Itu Oh, nggak disuruh minum maksudnya? Oh, enggak, kan nggak enak juga kalau saya langsung minum gitu. Iya. Kirain air matanya yang menetes. Bukan, itu tadi kan Air pisang minum. apa haus. Astagfirullah. Silakan. Kasih auto ya Allah. Saya pikir tadi sedih mau nangis karena Iya. terharu. Haus. Oh gitu. Hausnya. Ustaz Cecep bisa aja ya. Masya Allah. Nih, Tahu emang nggak? teman saya ini memang Di luar sini biasa. katanya ada taman yang asik. Taman bermain. Masa sih? Masa taman bermain? Ya taman tuh ada bunga. Itu luas tamannya di luar. Iya, tapi lebih asik Kalau lagi di sebelah ada taman kanak-kanak. Bukan ya? Ini taman bunga-bunga yang indah. Masya Allah. Jadi gini, kita kan sebagai keluarga besar Islam itu indah, ingin menghibur. Oh, Masya Allah. Tuh kan, Makanya kita Masya cari Allah, emang taman luar yang biasa teman kita luar ini. biasa. Karena kan taman di depan rumahku udah biasa. Iya, Walaupun Ini taman apa nih Ustaz? Hah? Taman apa nih? Yang dekat taman asik lah pokoknya. Taman asik lah ya. Ya udah tuh. boleh. Siap, kita baju dulu ya. 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 Ini ya. boleh saya minum lagi? Oh, habis itu dong ya. Kita baju dulu ya. Kita berangkat bareng ya. Ini dua lagi tuh, Masya Allah.